نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Al-Jami' li Ibadatillahi Wahdah li Syekhina Abi Abdullah Abdurrahman ibni Umar ibni Mar'i Al-Adani rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa ghafaralah. Kita masuk pada halaman 176 dari syarah beliau. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Faman sarafa syai'an min anwa'il ibadati li ghairillahi ta'ala faqad ittakhadhahu rabban wa ilahan wa asyraka ma'allahi ghairahu aw yaqsiduhu bi ghairi dhalika min anwa'il ibadah. Kata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan faman sarafa syai'an min anwa'il ibadati li ghairillah. Siapa yang memalingkan sedikit saja dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah menjadikan selain Allah tadi rabban wa ilahan. Dia telah menjadikan selain Allah sebagai Rabb dan juga sebagai ilah, sesembahan. Wa asyraka ma'allahi ghairahu, berarti dia telah menyekutukan selain Allah bersamaan dengan Allah Azza wa Jalla. Dia telah mensyirikatkan selain Allah bersamaan Allah Azza wa Jalla dalam peribadatan. Au yaqsiduhu bi ghairi dzalika min anwa'il ibadah, atau dia menginginkan selain Allah tadi dengan berbagai macam jenis-jenis ibadah. Maknanya apa? Orang tersebut baik dalam bentuk memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dan selain Allah dalam peribadatan, atau memang dia mempersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala peribadatan tadi. Maka kata beliau, wa qad taqaddama minal ayat ma yadullu ala anna hadha huwa syirkul ladzi nahallahu anhu. Sungguh telah lalu dari ayat-ayat yang ada menunjukkan bahwasannya hal tersebut merupakan kesyirikan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ankarahu 'alal musyrikin, dan juga merupakan perkara yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum musyrikin. Wa qad qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala duna syirki. Maknanya apa? Dosa-dosa yang ada di bawah syirik. Karena di sana ada dosa yang juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kedudukannya setara dengan kesyirikan. Seperti sihir, ya, istikhdamu syayatin. Ini bukan bentuknya peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla, namun dia melakukan sihir, ya, melakukan sihir. Walaupun kalau dicermati, sihir juga tidak lepas juga digolongkan apa? Ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena ada unsur isti'anah, gitu loh. Ada unsur isti'anah bi ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Ya. Atau dosa yang lain, misalkan selain syirik tapi dia di bawah, tapi dia setara dengan syirik, ya, juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam,
mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok Al-Quran, ini adalah kekufuran. Dia bukan kesyirikan, ya, namun dia merupakan tindakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sebagaimana yang telah lalu pada penjelasan sebelumnya, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Terjadi khilaf di kalangan para ulama syirik di sini. Sebagian para ulama mengatakan yang tidak diampuni adalah syirik besar. Kalau syirik kecil masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya dia mati dalam keadaan membawa dosa syirik tadi. Namun sebagian para ulama mengatakan tidak. Ayat ini mencakup syirik besar dan syirik kecil. Siapa yang mati dalam kondisi tidak bertaubat dari syirik besar dan juga tidak bertaubat dari syirik kecil, maka dua jenis syirik tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi apa? Karena lafaz ayyusyraka bihi memberikan faedah apa? Isyrakan bihi, yaitu umum. Karena masdar muawwal fi'il mudhari' dengan an itu bisa dinakirakan, namanya masdar muawwal. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh telah Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka, wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sungguh orang-orang zalim tersebut dia tidak memiliki penolong sedikit pun. Mananya wa ma lil musyrikina min ansar. Orang-orang musyrik tidak memiliki penolong, tidak ada yang membantunya. Menunjukkan kekufuran, kesyirikan merupakan perkara yang membinasakan bagi seseorang nanti di akhirat, karena tidak ada yang bisa menolong pada waktu tersebut melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang tersebut menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam ayat ini menunjukkan buruknya kesyirikan. Apa buruknya kesyirikan? Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya surga, dan Allah Subhanahu wa taala tempatkan dia di dalam neraka. Kemudian qala rahimahullah, qala syekhuna rahimahullah, faman sarafa syai'an min anwa'il ibadati li ghairillahi ta'ala. Barang siapa yang memalingkan sedikit saja dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah, faqad ittakhadhahu rabban wa ilahan, maka sungguh dia telah menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala tadi rabban wa ilahan. Wa asyraka ma'allahi ghairahu, berarti dia telah mensyirikatkan selain Allah bersamaan dengan Allah Azza wa Jalla. Au yaqsiduhu bi ghairi dzalika min anwa'il ibadah, atau dia menginginkan selain Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut, dengan selain tadi dari jenis-jenis ibadah. Wa kama qala subhanahu wa ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Kata Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan ahbar dan rohib-rohibnya, pendeta-pendetanya. Ahbar merupakan pendeta-pendeta dari kalangan Yahud, rohban merupakan pendeta-pendeta dari kalangan Nasara. Mereka telah jadikan pendeta-pendeta tadi arbaban min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kama qala subhanahu wa ta'ala, dan juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma kana li basharin ay yu'tiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Maka li basyarin," tidak pantas bagi seorang manusia, ayyutiyallahul kitab wal hukma wan nubuwah, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya Al-Qur'an, diberikan kepadanya kitab, diberikan kepadanya ilmu dan juga kenabian. Kemudian dia mengatakan kepada manusia, kunu ibadan li min dunillah, jadilah kalian orang-orang yang menyembah aku selain Allah Subhanahu wa taala. Walakin kunu rabbaniyin, akan tetapi hendaklah mereka yang diberikan kitab, diberikan kenabian, diberikan ilmu, hendaklah mereka berkata kepada umat manusia, kunu rabbaniyin, hendaknya kalian menjadi rabbaniyin. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, kalian rabbaniyun ketika mengajarkan kitab tersebut, dan juga kalian rabbaniyun ketika mempelajari kitab tersebut. Ya ikhwan, seorang alim rabbani tidak akan mungkin bisa muncul melainkan dari seorang talib rabbani. Apa makna rabbani? Kata para ulama, alladzi yu'allimun nas sigharal ilm qabla kibarihi, orang yang mengajarkan kepada umat manusia sigharal ilm, ilmu-ilmu yang terkecil, qabla kibarihi, sebelum ilmu-ilmu yang besar. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, atau qala rahimahullah, wa qad taqaddama minal ayati ma yadullu ala anna hadha huwa syirkul ladzi nahallahu anhu wa ankarahu 'alal musyrikin. Sungguh telah berlalu ayat-ayat yang menunjukkan bahwasannya hal ini merupakan kesyirikan yang telah Allah larang, dan juga merupakan perbuatan yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum musyrikin. Kama taqaddama fi qoulihi Subhanahu wa taala fi sya'ni du'a, sebagaimana telah berlalu pada firman Allah Subhanahu wa taala tentang permasalahan doa. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk, itulah Allah Rabb kalian, lahul mulku. Lihat, antum perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dzalikumullah, itulah Allah, ilahukum, ma'budukum, rabbukum lahul mulk, dialah ada Rabb kalian, Allah rabbukum. Ini tadi kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tauhidur rububiyah yastalzim tauhid uluhiyah wal asma wa sifat, wa tauhidul uluhiyah wa tauhidul asma wa sifat ya yatadamman tauhidar rububiyah. Ihfazu ya, kaidah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tauhidur rububiyah yaqtadi atau yastalzim tauhidal uluhiyah wal asma wa sifat, wa tauhidal uluhiyah wal asma wa sifat yatadamman tauhidar rububiyah. Jelas? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalikumullah, dzalikumullah ar-rabbukum, ya, dialah Allah, itu loh Allah rabbukum. Kalau kalian menetapkan Allah Subhanahu wa taala ilahukum wa ma'budukum, sudah terkandung pada makna itu Allah Subhanahu wa taala adalah rabbukum. Kemudian ditekankan lagi lahul mulk. Ya. Dari sini ikhwan kita bisa memahami ya kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama di buku-buku mereka dari kalangan para ulama ahli sunnah minal muhaqqiqin. Itu kaidah yang mustanbatah, mustaqra, ya, diambil dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzina tad'una min dunihi, lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina tad'una min dunihi, segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak punya kekuasaan, tidak memiliki apa-apa meskipun cuma sekedar kitmir. Antum ambil kurma, makan daging kurmanya, buahnya itu tadi, antum lihat bijinya, ada kulit ari yang nempel di biji kurma itu. Nah, itu orang kufar, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ma yamlikuna min kitmir.
Bahkan kitmir pun dia tidak punya kekuasaan sekecil itu. Yang kitmir ini tadi tidak ada manfaatnya, ya, sangat sepele, rendah, bukan bijinya. Kitmir itu permisalan, itu saja dia tidak punya kemampuan. Sudah tidak memiliki apa-apa, sudah lemah dalam kondisi seperti itu. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau seandainya kalian menyeru mereka, memanggil mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan mampu mendengar doa kalian. Lihat, segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, mau dia wali yang sudah mati di dalam kuburan, mau dia pohon, mau dia batu, mau dia malaikat, mau dia nabi, mau apapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang dimintai selain Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya apa? Yang pertama, ma indahu mulk min kitmir. Dia tidak punya kekuasaan meskipun cuma sekedar seukuran kitmir. Yang kedua, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau seandainya kalian panggil-panggil, teriak-teriak, dia juga tidak bisa mendengar. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun seandainya bisa dengar, mereka tidak mampu mengabulkan. Ya. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Nanti di hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian, mengkufurinya. Bahkan iblis, syaitan pun nanti di hari kiamat akan mengingkari perbuatan orang-orang yang menyembah syaitan. Gimana ayatnya Ustaz Siraid? Lamma qudiyal amru qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Lihat kata syaitan, melek. Ya, syaitan bilang, ya, innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum. Kenapa mata antum merah nih? Ya, itu merah. Obati, malu besok kita mau safar, merah-merah pula. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Kata syaitan, Allah telah menjanjikan kepada kalian dengan janji yang benar. Ya. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sedangkan aku berikan janji kepada kalian, namun aku ingkari janji tersebut. Ya. Syaitan ngaku. Kemudian apa setelahnya? Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li. Lihat kata syaitan, wa ma kana li 'alaikum min sultan. Syaitan bilang, aku tidak punya kekuatan untuk mengendalikan kalian. Apa yang dilakukan syaitan cuma bisanya? Cuma bisa ngajak. Illa an da'utukum fastajabtum li. Aku cuma ngajak-ngajak, enggak usah belajar. Ya, itu kalau dalam bab belajar. Fastajabtum li. Kalian sambut seruanku. Terus? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian cela aku, cela tuh diri kalian sendiri. Wa ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Kata syaitan, aku tidak bisa menyelamatkan kalian, kalian tidak bisa menyelamatkan aku. Wis karepmu lah. Apa asal karepmu lah? Tolong jangan. Terserah mulah. Silakan. You masuk neraka, saya masuk neraka. Kita pilih tempat masing-masing. Aku mojok di pojok sini, kau pojok sana. Syaitan aja seperti itu. Ini disebutkan dalam tafsir. Yang lihat tafsir itu, ayat ini, itu nanti. Ini khutbah yang berapi-api. Syaitan nanti di hari kiamat di dalam neraka dibuatkan mimbar dari api neraka. Dia berkhutbah seperti ini tadi. Ya. Fallahu subhanahu wa ta'ala atlaqa ala da'wati ghairihi annahu syirkun billah. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan secara mutlak bahwasannya menyeru selain Allah merupakan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa hakadha yaqulu Allah Ta'ala, demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man yad'u ma'allahi ilahan wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang menyeru sesembahan yang lain bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbi, tidak ada burhan, tidak ada bukti baginya ya dengan tindakan tersebut. Fa innama hisabuhu 'inda rabbi innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan beruntung. Wa may yad'u ma'allah limadza khussad du'a wa usifa bil kufri. Kenapa dikhususkan ya, kenapa dikhususkan doa dan disifati sebagai kekufuran? Kenapa doa dikhususkan disifati sebagai kekufuran? Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala digolongkan sebagai kekufuran. Li'anna aktsara syirkil musyrikin fi da'wati ghairillahi subhanahu wa ta'ala wa tawajjuh ila ghairillah. Dikarenakan kebanyakan syiriknya kaum musyrikin ada dalam bab berdoa kepada selain Allah dan mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Au anna du'a huna yashmal du'a al-mas'ala wa du'a al-ibadah fa idzan yashmal jami' anwa'il ibadat. Sehingga kata Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah taala, atau yang dimaksudkan dengan doa di sini mencakup doa masalah dan doa ibadah, sehingga ayat ini mencakup seluruh jenis-jenis ibadah. Jelas? Jelas ya? Kemudian wa qad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa qala ta'ala innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Kata beliau, wallahu a'lam. Aidan la yazalul musannif yadhkur al-adilla ala khaturati syirki. Di sini senantiasa musannif menyebutkan dalil-dalil tentang bahayanya syirik. Faminal adillah ala dzalik, dan di antara dalil akan hal tersebut qauluhu subhanahu wa ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik, liman yasha, bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ta'ammal ayyuhal ikhwah ila hadzal dzanbi alladzi 'azzamtahu alladzi 'azumat khaturatuhu wa annahu la yughfar li sahibihi. Kata beliau, ta'ammal, perhatikan, ila hadzal dzanb, perhatikan dosa ini, alladzi 'azumat alladzi 'azamatuhu wa khaturatuhu annahu la yughfar li sahibi, yaitu dosa yang besar dan bahayanya menyebabkan pelakunya tidak diampuni dosanya. Bahaya bukan? Bahaya syirik tadi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih ma'a annallaha kataba 'ala nafsir rahma wa rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Lihat dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dalam kondisi Allah telah menetapkan sifat rahmat pada dirinya, wa rahmatuhu wasi'at kulla syai'in, rahmat Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu. Wa ma'a dzalika akhbara azza wa jalla annahu la yaghfiru liman laqiyahu musyrikan bihi wa lam yatub min hadzal isyrak. Dalam kondisi seperti itu Allah telah mengabarkan bahwasannya Dia tidak akan mengampuni orang yang menjumpainya dalam kondisi melakukan kesyirikan dan tidak bertaubat dari kesyirikan tersebut. La turjalahu maghfirah, tidak bisa diharapkan baginya ampunan. Walaisa lahu hadzun wa nasibun min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, sehingga orang tersebut tidak bisa diharapkan baginya ampunan dan dia tidak memiliki bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. La nafiyah. La di situ memberikan faedah nafiyah. Yushraka
fi'lu mudhari'in adalah fi'il mudhari'. Dakhalat alaihi an al-masdariyah, masuk padanya an masdariyah. La yaghfiru, itu fi'il mudhari'. La nafiyah, ya, Allah tidak mengampuni. Ayyusyraka, an itu namanya an masdariyah. Yusyrak fi'il mudhari', fayu awwal bimasdar, itu bisa ditakwil dengan masdar. Fayakunu ma'nal ayah, sehingga makna ayat. Makanya Nabi bilang tadi penting bahasa Arab itu. Fayakunul ma'na, sehingga maknanya innallaha la yaghfiru isyrakan bihi, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni isyrakan bihi. Itu nakirah. Au la yaghfiru al-isyrak bihi, fahadha yufid umum syirki billahi subhanahu wa ta'ala. Ini bisa memberikan faedah umumnya syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-zahir minhu wal batin, al-khafi wal jali, as-saghir wal kabir. Mau dia syirik yang zahir, syirik yang batin, syirik yang khafi, syirik yang jali, syirik yang saghir, syirik yang kabir, semuanya tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terkadang dia mengatakan syirik kecil tidak diampuni, terkadang dia mengatakan syirik kecil masih diampuni, ya. Namun terjadi ijma' di kalangan para ulama, orang yang tidak bertaubat dan membawa dosa syirik belum bertaubat, sepakat para ulama dia tidak kekal di neraka. Yang membuat seseorang kekal di neraka adalah syirik besar. Adapun syirik kecil tidak membuat seseorang kekal di neraka dengan ijma' kesepakatan para ulama. Wallahu ta'ala.